Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang dasar segmentasi pada pengolahan citra digital. Mungkin sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana melakukan segmentasi pada pengolahan citra digital. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu tentang dasar segmentasi dulu. Jadi bagaimana dasar-dasar segmentasi pada pengolahan citra digital, yaitu tujuan pokok kita di sini adalah bagaimana memahami terkait dengan pengertian segmentasi, kemudian bagaimana dengan pemahaman terkait pengertian segmentasi secara global maupun secara lokal. Dan tentu juga di sini ada pemahaman terkait pengertian segmentasi bimodal dan multi modal. Oke, kita lihat dari gambar yang ada di samping itu bahwa kalau dilihat dari gambar yang di samping itu adalah gambar kucing dengan warna putih dan backgroundnya adalah warna hitam. Itu bagian dari segmentasi. Nah, di sini bahwa segmentasi itu adalah proses untuk mendapatkan area atau region dari objek atau of interest dengan tujuan membagi pixel dalam sebuah citra menjadi beberapa segmen. Kemudian pembagian segmen ini bertujuan untuk mendapatkan foreground. Jadi foreground itu adalah bagian dari objek tersebut, sehingga akan mendapatkan nanti garis-garis pinggiran sehingga terbentuklah menjadi sebuah objek. Kemudian ada juga background dari citra. Jadi backgroundnya itu adalah kalau dilihat dari gambar kucing yang di samping itu adalah backgroundnya merupakan background warna hitam. Jadi foreground itu adalah area atau bagian area atau tepian atau biasa disebut dengan X. Sedangkan background itu adalah bagian dari latar belakang pada objeknya. Nah, kemudian lanjut bahwa di sini adalah ada dalam proses segmentasi citra digital. Yang pertama, untuk segmentasi itu sebagai area objek, hasil dari proses segmentasi merupakan citra biner. Kemudian nilai biner pada foreground memiliki nilai 1 dan nilai biner pada background memiliki nilai 0. Maksudnya gambar itu, jadi contoh misalnya saya mempunyai gambar dengan ukuran
kembali ke slide bahwa untuk segmentasi tepi objek itu hasil dari proses segmentasi adalah citra biner di mana tepian foreground itu memiliki nilai 1 dan selainnya memiliki nilai 0. Nah, kita kembali kepada pixel tadi. Kenyataannya mengatakan bahwa untuk hasil segmentasi tepi objek itu hasil dari proses segmentasi citra biner di mana tepian foreground itu memiliki nilai 1 dan lainnya itu memiliki nilai 0. Berarti kalau kita rubah kembali seperti yang di slide ada di layar di gambar samping itu bahwa pertama Anda mempunyai gambar yang dimana gambarnya itu adalah gambar tentang gambar tentang buah apa nih? Buah anggur ya. Jadi ini adalah buah anggur. Kemudian kita melakukan grayscale dengan warna hitam dan putih. Lalu ingat, jadi di pernyataan yang pertama itu adalah untuk segmentasi pada area objek itu hasil dari proses segmentasi merupakan citra biner di mana nilai biner itu pada foreground itu memiliki nilai 1. Jadi ini adalah foregroundnya bernilai 1 atau berwarna putih. Sedangkan nilai biner pada background itu memiliki nilai 0 atau berwarna hitam. Sehingga kemudian setelah dilakukan proses kedua, segmentasi tepi objek hasil dari proses segmentasi adalah citra biner di mana tepian foreground memiliki nilai 1 dan selebihnya bernilai 0. Maka kemudian terbentuklah garis-garis yang seperti ini karena tepiannya itu adalah bernilai 1 sedangkan lainnya itu adalah bernilai 0. Maka di sini kelihatannya warna hitam. Ya, jadi itu adalah cara untuk menentukan bagaimana melakukan segmentasi pada citra digital. Oke, lanjut. Jadi yang kedua adalah thresholding. Jadi thresholding itu untuk melakukan deteksi area objek dengan cara mengkategorikan pixel sebagai area foreground atau background berdasarkan sebuah nilai batas atau ambang batas atau disebut dengan threshold ya. Jadi itu adalah bagian dari thresholding. Jadi kalau dilihat dari gambar objek yang di samping itu adalah gambar lena, itu adalah proses dari thresholding di mana untuk melakukan deteksi area objek dengan cara mengkategorikan pixel ya sebagai area foreground atau background berdasarkan sebuah nilai batas thresholdnya. Jadi untuk melakukan deteksi area objek itu dengan cara mengkategorikan nilai pixel sebagai area foreground atau background berdasarkan dengan sebuah nilai batas ambang batasnya, itu bagian dari thresholding. Kemudian region growing itu untuk melakukan deteksi area objek dengan cara mendeteksi pixel sebagai foreground jika terkoneksi dengan pixel initial seed dan dalam batas kriterianya. Kemudian untuk edge detection, jadi seperti Anda lihat pada gambar di layar Anda masing-masing, bahwa untuk mendeteksi tepian atau edge itu adalah dari objek di mana tepian secara umum memiliki ciri
continuity ya pada intensitasnya. Jadi kalau dilihat gambar wajah atau gambar orang itu, maka tentu ini harus dilakukan dengan cara di grayscale dulu ya. Jadi gambar apapun kalau kita ingin mendeteksi bahwa kita harus melakukan dengan cara grayscale dulu, jadi warna keabu-abuan, sehingga bisa dideteksi bahwa oh ini adalah bernilai 1 dan itu adalah bernilai 0 ya. Jadi hitam itu adalah bagian dari bernilai 0, kemudian putih itulah bagian dari nilai 1 dalam bentuk biner. Tetapi kalau ingin melakukan deteksi X-nya atau pinggirannya, maka tentu itu semua bernilai 1 dan selebihnya itu adalah bernilai 0. Jadi gambarannya seperti itu untuk X detection. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmentasi global dan segmentasi lokal. Jadi apa itu segmentasi global dan apa itu segmentasi lokal? Jadi untuk melakukan segmentasi pada citra diperlukan sebuah citra parameter untuk menentukan apakah sebuah objek itu atau sebuah pixel merupakan area objek atau tepian objek. Jadi di sini kita harus membedakan yang mana bagian dari objek dan yang mana bagian dari tepian. Jadi kalau misalnya tadi bentuk apa namanya selanjutnya adalah segmentasi dilakukan secara global jika parameter tersebut berlaku pada semua piksel gambar. Jadi saya ulang, jadi segmentasi itu dilakukan secara global jika parameter itu tersebut berlaku pada semua piksel gambar. Kemudian sebaiknya jika parameter berubah atau berubah-ubah itu atau adaptif, jadi tidak menentu ya. Jadi itu disarankan untuk menggunakan dilakukan secara lokal, jadi tidak harus menggunakan global. Global itu kapan digunakan? Apabila nilai parameternya itu berlaku semua pada piksel gambar. Tetapi jika tidak itu berubah-berubah, maka itu tidak digunakan pada segmentasi secara lokal. Itulah yang menjadi perbedaan antara segmentasi secara global dan segmentasi secara lokal. Kalau dilihat dari gambar yang di samping itu bahwa itu adalah bagian dari segmentasi secara global dan segmentasi secara lokal, bahwa perlu Anda lihat di situ bahwa sebagai input di sini ada warna yang mempunyai nilai grayscale ya, dan di dalam warna grayscale itu terdapat objek, ada 2 objek dengan bulat, 2 gambar bulat ya. Jadi secara globalnya, jadi ambang batasnya seperti ini. Kalau dilihat dari secara global itu adalah warnanya tidak berubah-berubah ya, sedangkan untuk yang lokal itu berwarnanya itu menggunakan grafik yang secara kalau dilihat berubah-berubah. Nah, sehingga kalau dalam bentuk global itu bisa dilihat ya, jadi warna abu-abu ini, warna grayscale ini dengan 2 objek di dalamnya. Kalau menggunakan global itu malah jadi outputnya itu adalah hanya 1 objek ya, hanya 1 objek. Kenapa? Karena warnanya ini adalah berubah-berubah. Nah, dengan melakukan segmentasi secara lokal, maka itu bisa dilihat bahwa nilai output dari segmentasi itu adalah merupakan nilai objek yang menggunakan 2 objek di sini. Nah, itu adalah perbedaan dari segmentasi lokal dan segmentasi global. Oke, sekarang kita masuk ke segmentasi bimodal. Jadi apa itu segmentasi bimodal? Jadi
di dalam segmentasi bimodal itu adalah sebagian besar pengguna segmentasi itu bertujuan untuk memisahkan antara foreground dan background. Jadi sekali lagi, untuk segmentasi bimodal itu adalah bertujuan untuk memisahkan foreground dan background. Lalu pemisahan gambar menjadi dua segmen tersebut disebut dengan bimodal. Jadi memisahkan antara gambar dari foreground dan background itu disebut dengan gambar bimodal. Kemudian nilai pixel foregroundnya akan diberi nilai 1, sedangkan nilai pixel backgroundnya itu diberi nilai 0. Ya, seperti gambar yang ada di layar Anda masing-masing, ya. Itu terdapat nilai gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, sehingga itu bisa dipisahkan, sehingga itu adalah bagian dari segmentasi bimodal, ya. Itu adalah salah satu contoh untuk mendeteksi citra digital dalam bentuk segmentasi bimodal. Namun demikian, segmentasi itu juga dapat dilakukan untuk membagi citra menjadi lebih dari dua segmen. Ya. Contoh penerapannya itu nanti pada segmentasi multi modal. Kalau tadi ini kan adalah bimodal. Itu adalah bagian dari untuk segmentasi bimodal. Jadi kalau dilihat dari gambar yang di samping itu ada histogram, yaitu adalah bagian dari hasil histogram dari bimodal dan multi bimodal, ya, multimodal. Jadi kalau misalnya gambar satu itu, ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu adalah pemisahan dari dua segmen, yaitu antara foreground dan background, itu bagian dari segmentasi bimodal, sedangkan yang di bawahnya itu adalah bagian dari segmentasi multi modal, ya. Jadi itu kira-kira untuk pembahasan tentang segmentasi pada citra digital. Demikian mungkin untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.